Halo semua teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rita di Australia Channel. Teman-teman, lama nggak ketemu ya dengan bincang-bincang kita. Hari ini saya mau ngobrol tentang sebuah keprihatinan sih sebenarnya. Mungkin ini bisa kita jadikan bahan perenungan sih buat kita semua ya. Jadi ini bukan hanya buat teman-teman yang ada di luar sana yang mendengarkan podcast ini, tetapi ini juga buat saya. Pasti kita tahu ya bahwa ada waktunya tuh kita perlu juga ngomong buat diri kita sendiri. Jadi tidak selalu waktu kita ngobrol kayak begini itu untuk orang lain semua, tapi untuk kita semua ya. Jadi saya ingin kita sama-sama mengambil sebuah perenungan di peristiwa yang saat ini sedang gempar banget atau heboh banget gitu ya, atas sebuah perceraian yang terjadi antara Baim dan Paula ya. Saya tidak membahas tentang mengapa mereka berpisah atau ada apa alasan dibalik itu, kasusnya seperti apa, itu bukan ranah saya. Ya, sebuah perenungan yang ingin kita sama-sama mengambil hikmah, mungkin itu jauh lebih penting menurut saya, agar kita ini kalau ada sesuatu yang terjadi itu bisa mengambil sebuah pelajaran ya. Dan pelajaran itu belum tentu buat orang lain, bisa juga untuk diri kita, untuk keluarga kita, sahabat kita, anak-anak kita ya. Jadi ada sisi lain yang membuat saya sangat ingin mengangkat ini di pertemuan kita kali ini. Ya, seperti yang kita tahu tentunya ya, kehidupan itu tidak selalu berjalan seperti yang kita mau. Tidak selalu hanya berisi dengan kebahagiaan, berbunga-bunga, berlibur ya. Hal-hal seperti itu tidak selalu ada, tidak selalu indah gitu ya. Namun yang perlu kita antisipasi atau waspadai itu justru saat kita mulai masuk di titik-titik krusial atau titik-titik terendah yang justru kadang-kadang datangnya tidak kita sengaja ya. Ya tentunya tidak kita harapkan ya. Namun perjalanan kehidupan itu memang seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita ya. Saya selalu merenungkan, misalnya kita sedang mengendarai sebuah kendaraan. Katakan saja kita adalah pengemudi yang baik, pengemudi yang taat tentang aturan, mungkin mengemudi juga tidak laju-laju, mengemudi juga dengan sangat hati-hati gitu ya, memperhatikan rambu-rambu. Namun yang ada di jalanan itu bukan kita saja gitu. Ada juga pengemudi yang baru belajar. Ada juga orang yang sedang terburu-buru lalu tiba-tiba menyeberang jalan. Ada juga orang yang mungkin memang kurang sehat tapi memaksakan diri untuk mengendara sehingga tidak fokus, tidak konsen. Nah, jadi kejadian-kejadian tidak terduga bisa saja terjadi ya. Kecelakaan itu bisa saja terjadi tanpa seutuhnya kesalahan kita gitu kan. Nah, hanya yang menjadi masalah di sini ketika kita terseret di dalam lingkaran itu, maka seharusnya semua orang berpikir tentang resiko gitu ya. Kalau kita tidak fit, tidak terlalu kondisi kesehatan kita kurang baik, lebih baik kan kita tidak mengemudi. Kalau kita belum terlalu
lihai dalam mengendarai sebuah kendaraan kan lebih baik mungkin kita belajar dulu dengan mungkin mengambil kursus atau di tempat-tempat yang kira-kira cukup aman ya, sehingga kita tidak membahayakan orang lain. Nah, ini sedikit gambaran yang ingin saya angkat di peristiwa yang saya katakan tadi sedang heboh banget ya. Saya percaya tidak ada orang yang merencanakan sebuah kegagalan, sebuah kesedihan atau sesuatu yang kira-kira membawa efek yang tidak baik di kehidupan kita ya. Jadi sisi ini yang ingin kita lihat, atau saya ajak teman-teman kita lihat bersama sambil kita seruput minuman hangat ya, agar pembicaraannya tidak tegang. Siap. Oke. Jadi teman-teman, ada hikmah yang menurut saya cukup baik untuk kita sama-sama renungkan di peristiwa ini tadi. Maksudnya seperti ini. Kalaupun kita sampai di satu titik di mana keadaan sudah tidak bisa dipaksakan bersama atau tidak bisa kita jalan bersama lagi, di situasi yang seperti ini saya rasa sangat bijak kalau semua pihak mengambil sikap yang tenang. Artinya kita tidak saling menggembosin, kita tidak saling mengumbar aib, atau tidak mempublish, menyebarluaskan hal-hal yang seharusnya orang lain tidak perlu tahu, gitu ya. Karena akibat dari itu yang seharusnya kita pikirkan ya. Ya memang waktu kita emosi, waktu kita sedang marah, biasanya kita kan tidak terkendali. Namun seiring berjalannya waktu, kita belajar untuk lebih dewasa, mungkin begitu ya yang lebih tepat. Nah jadi saya percaya mungkin saya juga melakukan hal yang sama di saat situasi tidak baik-baik saja. Makanya saya katakan ini kita sama-sama masuk di perenungan ya. Ada baiknya kalau kita itu membicarakan hal-hal yang baik, yang memotivasi, yang saling membangun, saling menguatkan. Apalagi ketika dua orang yang saling mencintai ini sudah merasa tidak sejalan ya. Jadi cinta bisa berubah menjadi bencana ya kan. Nah ada kesedihan mendalam di hati saya sebagai seorang ibu misalnya, bahwasanya sesuatu yang terjadi contohnya di peristiwa Baim dan Paula ini, di mana itu akan berakibat sampai ke anak-anak mereka ya. Jadi sebagai wanita mungkin ini kita bicara dulu sebagai wanita karena saya wanita ya. Jadi saya juga kan tidak pernah menjadi pria. Jadi saya susah mau bicara tentang pria. Kita bicara dari segi keibuan saja. Susah sekali menjelaskan kepada anak apabila ada hal yang tidak baik atau pengalaman yang sangat membuat kita itu kayak terpuruk ya. Namun seiring berjalannya waktu anak mulai dewasa,
biasanya kita mulai bisa berkomunikasi, dan memang kuncinya kita itu belajar untuk tidak membohongi anak misalnya gitu ya. Nah, hanya yang menjadi luar biasa di sini karena maaf ya, kayak dari pihak laki-laki banyak sekali mengumbar aib mantan istrinya gitu kan, mengata-ngatai dengan kata-kata yang menurut saya kurang enak didengar juga ya di umum gitu, misalnya durhaka atau selingkuh, atau ya mungkin ada bahasa-bahasa yang jauh lebih bijaksana bahwa sudah tidak sejalan lagi gitu ya, sehingga ini tidak berakibat ke depannya untuk anak-anak, apalagi di situasi seperti saat ini ya, di mana media sosial begitu mudah untuk diakses. Anak-anak kita, generasi ke depan ini akan mengalami dunia yang sangat terbuka ya. Istilahnya dunia itu ada di jempol kita gitu ya, ada di genggaman tangan kita. Mereka gampang sekali melihat info, hanya ketik nama orang itu saja tuh bisa bermunculan lah semua info ya. Nah, mungkin jangka panjang ini yang menurut saya cukup mengerikan ya kalau tidak disikapi dengan baik gitu. Ditambah lagi dengan bocornya atau tersebar luasnya hasil sidang, dan ya apapun yang terjadi di sana itu menambah keruh pro dan kontra suasana dan keadaan yang sudah tidak baik gitu. Perenungan yang saya maksudkan di sini bahwa kita sudah tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kita sudah tidak bisa mengubah masa lalu. Sesuatu yang sudah berantakan seperti ini itu seperti pecahan mungkin ya, seperti gelas gitu. Mungkin kita bisa merapikannya sedikit, tetapi tidak mungkin kembali seperti semula gitu. Nah, peristiwa ini membuat kita belajar banyak, belajar melihat bahwa ternyata ada hal-hal yang penting untuk sama-sama kita perhatikan apabila kita semua sedang duduk di situasi yang tidak baik-baik saja ya. Karena ya itu tadi, akibat dari peristiwa yang terjadi aja itu, sekalipun disusun dengan rapi, itu sudah pasti melukai ya kan. Tidak gampang untuk melihat situasi yang baik di kondisi yang tidak baik. Nah, itulah yang perlu kita renungkan. Bagaimana dengan sikap yang mungkin lebih arif, lebih bijak ya, sehingga ini tidak mengakibatkan luka yang berkepanjangan ya. Saya sepakat dengan beberapa tanggapan atau podcast yang sudah kita dengarkan ya, yang sudah mereka rilis begitu, bahwa anak-anak ini kan bisa mendapat bulian ya kalau disajikan secara vulgar seperti itu ya. Kasusnya ada apa, bagaimana anak-anak ini bisa dibully misalnya gini, oh dasar orang tuamu tukang selingkuh misalnya, atau apalah ya, bahasa-bahasa yang tidak enak seperti itu. Saya rasa itu sangat mempengaruhi anak itu ke depan. Jadi
ini adalah ungkapan hati sebagai seorang ibu juga mungkin ya. Mari kita sama-sama menjaga sikap agar hal-hal yang seperti ini tidak terulang. Ya, yang seperti saya katakan tadi, kita ada di perenungan. Ya, setiap masalah yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Ya, sehingga jangan hanya ditonton lalu kita mulai memberikan komentar-komentar yang membumbui, gitu kan, menambah-nambahin atau ngompor-ngomporin gitu. Ya, saya tidak memihak di siapapun karena saya tidak ada di kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak mengerti siapa yang salah, siapa yang benar. Sebenarnya itu bukan tugas kita. Karena yang tahu situasi dan kondisi yang terjadi sebenarnya itu adalah hanya mereka berdua. Gitu. Nah, kita sebagai orang yang ada di luar itu hanya melihat, hanya mendengar kulitnya saja, ya. Jadi kita nggak perlu ikut terlibat menjadikan peristiwa ini lebih heboh, lebih, ya kita bersyukur kalau ada teman-teman yang tidak pernah melewati sebuah peristiwa besar, entah itu kegagalan pernikahan, kegagalan sekolah. Misalnya ada anak-anak yang sekolah lalu mereka harus putus sekolah atau dalam bentuk apa saja. Mungkin teman-teman yang tidak pernah melewatin itu bersyukurlah gitu ya. Namun ada juga teman-teman kita di luar sana yang mereka begitu struggling, begitu beratnya menghadapi peristiwa yang mereka sedang hadapi. Saya yakin itu mereka saat ini seperti ada di atas bara atau pemanggangan gitu ya, tidak nyaman sekali. Pasti konsentrasi kita bekerja sudah kacau, konsentrasi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan rutin kita pun terganggu. Bahkan yang lebih fatal, tidak jarang beberapa orang sampai jatuh sakit atau melakukan hal-hal yang fatal seperti yang tidak diinginkan ya. Banyak terjadi, mengakhiri hidup mereka dengan cara yang sangat tragis karena sudah tidak kuat menghandle situasi dan kondisi yang dia alami. Nah, jadi untuk kita tetap tenang, untuk kita ya mungkin kita bawa mereka di dalam doa-doa kita ya. Atau kalau kita berkomentarlah yang menguatkan ya. Jangan malah membumbui atau ikut menggosip gitu. Nah, tentunya kita pun semua ya, saya dan kita semua tidak tahu apa yang akan menjadi ujung dari peristiwa ini buat kedua orang tersebut yang sedang mengalaminya. Namun kita sebagai orang yang ada di luar ya, kita belajar saja dari peristiwa ini ya. Kan hidup ini masih berjalan dan waktu masih terus bergulir. Kita tidak tahu, mungkin besok atau lusa giliran Anda yang harus melewati badai, ya kan, yang harus ada di samudra di mana rasanya tuh tidak ada tempat untuk berpegang. Seperti kita diombang-ambingkan tanpa tahu kemana kita harus melangkah, ya. Jadi lebih baik kita waspada, kata Bang Napi, ya kan.
perenungan kita ini saya rasa bisa sangat mendalam kalau kita merenungkannya dari sudut pandang yang berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, itu karena Anda mungkin belum mengalaminya sehingga berkomentar itu gampang, ya. Mari kita berubah, teman-teman. Kita buat suasana ini menjadi bahan perenungan dan pembelajaran, sehingga apabila orang-orang di sekitar kita atau kita pun yang mengalami, mereka bisa mendapat kekuatan, ya. Saya percaya kekuatan doa itu luar biasa. Dia bisa menembus pintu-pintu yang tertutup, jendela-jendela yang terkunci, ya. Doa kita itu bisa memberi kekuatan atau ekstra energi untuk teman-teman kita yang sedang terpuruk, ya. Ada juga teman-teman kita yang sedang berjuang dengan penyakit-penyakit kritis atau keadaan ekonomi. Nah, ini semua adalah badai kehidupan, ya kan? Jadi kita selalu mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik, ya, pribadi yang lebih menginspirasi. Ya, kita tidak sempurna tentunya. Anda tidak sempurna, saya pun tidak sempurna. Kita semua tidak ada yang sempurna. Namun untuk menjadi lebih baik itu kan kita butuh berproses, ya. Minimal kita mengubah cara pandang kita dengan berpikir yang positif. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau teman-teman tidak pernah melewati badai-badai yang kita sudah ungkapkan tadi, bersyukurlah. Tetapi siapa yang tahu hari esok, ya. Jadi kita gunakan kesempatan yang masih ada. Selagi kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih bisa memberikan hal-hal yang terbaik yang ada di kehidupan kita. Walaupun memberi itu tidak semuanya harus bersifat uang, ya, tidak bersifat barang, namun mental support, ya, bisa berupa motivasi, bisa berupa doa. Ya, ini doa itu sebenarnya keren banget, ya. Ada orang-orang yang kadang itu berdoa untuk kita sendiri nggak tahu kalau dia doain kita. Itu kan keren. Itu pasti teman-teman juga sudah lakukan. Contoh, kalau kita berdoa loh buat bangsa kita, buat teman-teman kita. Ya, terkadang itu mereka ada di doa kita. Dan mereka tidak tahu kalau kita doakan pemimpin kita, ya, mereka nggak tahu kalau nama mereka itu kita sebut di dalam doa-doa kita. Dan menurut saya itu adalah support terbaik, ya kan? Daripada kita ngomporin situasi, nambahin teman saya pernah bercerita bahwa jangan menjadi pribadi yang kamu dengar itu hanya kata mangga, tahu-taunya sampai di ujung sana sudah jadi rujak. Teman-teman, kalau yang namanya mangga, rujak itu kan butuh banyak bahan, ya. Artinya itu sudah ditambah-tambahin, dikompor-komporin gitu kan. Nah, jadi kita tidak melihat dari sudut yang negatif, tetapi mari kita belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya. Salah satu tujuan saya juga selalu berusaha untuk menghidupkan channel ini adalah kiranya bisa gitu. Yang saya percaya, saya penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan ketidakmampuan. Saya sama saja dengan teman-teman. Hanya kita nggak pernah tahu di luar sana ada yang sedang membutuhkan kekuatan ini. Ada yang sedang membutuhkan penghiburan ini, gitu ya. Ada yang sedang membutuhkan inspirasi ini, ya.
biarlah mereka mendapatkan sedikit ketenangan melalui tutur kata kita yang baik, inspirasi yang kita berikan, dan motivasi yang kita sampaikan, ya. Setiap hari itu kita belajar. Di kehidupan itu memang setiap hari kita harus belajar. Jadi melihat peristiwa-peristiwa ini kita belajar naik kelas satu tingkat lagi, gitu. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi saya berharap teman-teman semua juga baik-baik saja dan terus menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Luar biasa ya, kita di Indonesia itu mempunyai sila pertama itu di ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita semua percaya sama adanya Tuhan. Jadi kita pun percaya bahwa hidup kita ini ada yang mengendalikan. Hidup kita ini dipegang atau dikendalikan oleh Tuhan apabila kita memberikan respon yang baik, gitu. Nah, teman-teman kiranya mendapat beberapa nilai dari ngobrol kita di hari ini, ya, bahwa hidup kita ini tidak selalu seperti yang kita rencanakan, ya. Khususnya dalam masa-masa yang tidak terlalu baik seperti sekarang ini. Dunia sedang mengalami resesi yang luar biasa, ya. Global ekonomi sedang goncang, ya. Situasi sangat tidak menentu. Jadi masa Allah itu tidak susah diundang. Dia tahu alamat kita. Dia akan datang tanpa kita undang. Nah, sehingga saat keadaan kita ada di posisi yang tenang, kita tetap bersyukur. Di posisi kita yang sedang tidak baik-baik saja, kita pun tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur berarti kita itu mempunyai hati yang ikhlas, hati yang seluas samudra. Artinya kita percaya bahwa memang kita hidup itu tidak selalu indah, tidak selalu seperti yang kita inginkan, ya. Namun kita bersyukur karena setidaknya kita masih punya harapan karena sampai hari ini kita masih ada dan masih sehat, ya. Kesehatan jasmani, rohani, ya, mental kita itu perlu kita jaga dengan baik. Jangan terpengaruh oleh situasi yang ada di sekeliling kita yang kadang-kadang membawa hal-hal negatif, ya. Percaya tidak bahwa kalau kita selalu mendengarkan orang yang negatif, ujung-ujungnya kita bisa jadi negatif juga. Kalau kita selalu bergaul dengan orang yang misalnya latah gitu dengan mengucapkan kata-kata kotor, pasti suatu hari Anda juga akan melakukan hal yang sama. Nah, jadi itu sangat bahaya, ya. Jadi mari kita mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita, dan melihat situasi itu dengan baik, dan kita prihatin, ya, kita empati, ya. Bayangkan jika kita yang ada di posisi orang itu pasti sangat tidak nyaman. Nah, kunci terbaik adalah kasih support, gitu. Kasih komen-komen yang baik kalau teman-teman mau komen. Namun yang terutama itu mari kita doakan mereka, ya. Di doa-doa kita buat teman-teman yang Kristiani di saat teman-teman sedang ada dalam saat-saat teduh, ya. Di teman-teman yang Muslim di saat teman-teman sedang sholat misalnya, ya. Teman-teman Muslim selalu saya dengar sholat tahajud, ya, di mana melakukan doa-doa yang sepertinya khusus gitu, ya, husuk
gitu. Nah, sama saja dengan teman-teman Kristiani, kadang kita mengadakan yang namanya doa-doa pribadi. Kita doakan mereka, ya. Tidak ada ruginya. Orang yang, saya percaya begini, waktu kita doakan orang yang sakit, kita pun menerima kesembuhan. Waktu kita memberikan orang itu kelegaan, di dalam hati kita pun mengalami kelegaan. Itulah yang namanya mujizat, ya kan, dari Tuhan. Jadi saya percaya semua itu tidak akan kembali sia-sia. Nah, teman-teman, tetap jadi pribadi yang kuat, yang menginspirasi, yang berpositif thinking, ya. Apapun keadaan teman-teman, saya percaya teman-teman bisa melewati badai ini dengan baik. Yang penting direspon dengan baik, ya. Semua peristiwa pasti berlalu, ya. Badai pasti berlalu, pasti siang berganti malam, ya. Jadi tidak mungkin seharian itu hujan, pasti ada berhentinya. Itu sama seperti badai yang kita lewati, pasti ada titik di mana hal itu selesai. Jadi waktu itu selesai, di sanalah kita melihat bahwa wow, thank God, saya bisa melewati itu dengan baik dan saya ada di sini baik-baik saja, ya. Nah, teman-teman, terima kasih buat bincang-bincang kita kali ini, buat yang selalu setia menemani saya di channel ini, yang sudah nonton, yang sudah subscribe, like, and comment. Saya sampaikan terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, like, or comment, saudara pun bisa menyampaikannya dan bisa melakukannya, sehingga kita terus bisa terkoneksi, connected, ya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bahas, saudara pun bisa kasih masukan, ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, karena ya kita manusia, kita tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Doa saya teman-teman, stay blessed, tetap sehat, kuat, bahagia, dan selalu menjaga pribadimu dengan baik, mentalmu, kesehatanmu, keluargamu. Stay blessed and always stay tuned. Ciao.